pagi. Pagi luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Silakan duduk ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mulai lagi pembelajaran kita. Sebelum kita belajar, Bapak akan absen dulu ya semua ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Banyak sekali ya, dari 23 orang. Ini berapa di sini? Hanya berapa orang? 1, 2, 3, 4, 6, 9, ada 13 orang ya. Bapak absen dari hari-hari ada? Ya. Terus Windy. Rahasia Windy ya. Vivi. Rama. Okta. Hari ini Ayu Okta ada? Tidak ada. Mangino juga. Oke. Terus Kevin. Hadir. Angga. Izin juga. Terus Agus. Wih. Nanda. Hadir. Sang Randy. Hadir. Yoga. Ini juga. Arjuna. Hadir. Terus Okta Praba. Hadir. Aska. Izin. Astiti. Izin. Umi. Hadir. Arini. Izin. Tia. Hadir. Rizka. Izin. Dewi. Hadir. Radipta. Hadir. Hadir. Gede. Hadir. Banyak yang tidak masuk ya hari ini ya. Banyak yang izin atau bagaimana? Sakit ini apa gimana? Mungkin sakit ya. Kemarin kan habis divaksin kan? Ya Bapak kasih yang dispensasi. Ya. Tapi terima kasih untuk yang sudah datang, sudah bersemangat untuk belajar ya hari ini ya. Nah, jadi Bapak sudah absen. Nah, hari ini kita akan mulai lagi pembelajaran kita. Sebelum kita mulai, mari kita melakukan sebuah permainan sedikit. Silakan kalian berdiri semua. Ya, atau begini, kita berdoa saja dulu ya. Habis berdoa baru kita menyanyikan lagu wajib. Silakan yang mau memimpin doa siapa? Bapak pilih Okta. Yang keras Okta ya. Pimpin teman-temannya untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Om Awigenam Astu Namo Siddha. Om Siddhirastu Tat Astu Swaha. Jangan duduk ya. Nah, kita berdoa tadi sambil kita mendoakan teman-teman kita yang lagi sakit ya, yang lagi izin supaya mereka cepat sembuh ya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib atau lagu yang berjudul Mars PPK. Tapi sebelum itu kita melakukan tepuk apa? PPK. Siapa yang memimpin? Rama, silakan Rama. Tepuk PPK. Religius, Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya cukup sekali aja ya. Nah, sekarang kita nyanyikan lagu Mars PPK-nya. Kita nyanyi yang keras ya. Walaupun kita bersedikit, banyak yang tidak masuk, kita tetap semangat yang keras nyanyinya. Masih ingat lagu Mars PPK? Masih. Kita nyanyikan sama-sama. Nyanyi yang keras ya. Kemana? Sampai goyang-goyang boleh ya? Gerakan nasional revolusi mental, membangun karakter generasi gemilang, menuju bangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia, melalui pendidikan nasional.
ada berapa itu PPK-nya? Dari yang pertama apa? Religius. Nah, religius itu artinya apa? Tanya dulu. Supaya religius kan begini, kalian berarti bagaimana? Rajin beribadah, sembahyang, itu kan? Dan religius apa? Nasionalis. Berarti kalian harus bagaimana? Punya rasa jiwa nasionalis terhadap bangsa dan negara. Paham semua? Yang ketiga apa lagi? Nasionalis. Mandiri. Kalian harus apa maksudnya mandiri itu? Ya, kalian harus bisa mandiri ya. Mandiri, jangan selalu tergantung oleh orang tua. Kalau ada pekerjaan yang kita bisa lakukan sendiri, kita lakukan sendiri. Paham semua? Paham. Nah, habis mandiri apa? Royong. Apa kalian pernah bergotong royong? Pernah. Terus, habis gotong royong? Ya, kita harus mempunyai rasa jiwa apa namanya itu? Jiwa yang integritas. Jadi kita harus contohnya di sekolah, kalian harus punya rasa integritas dalam sekolah. Jangan menjelek-jelekan sekolah. Paham? Paham. Ya, begitu. Kalau begitu kita mulai belajar, kita silakan duduk hari ini. Nah, anak-anak, Bapak sekarang mempunyai sebuah pertanyaan untuk kalian. Kalian perhatikan baik-baik ya. Bapak ingin tanya dulu kalian. Apakah kalian pernah membaca sebuah buku atau majalah atau menonton berita atau YouTube tentang hewan dan makanannya? Pernah tidak? Nah, jadi kalau pernah, bisakah kalian ceritakan sedikit tentang apa yang kalian baca di bukunya? Siapa yang mau baca? Ceritakan sedikit. Dari ya, Bapak gini aja, Bapak atur berkelompok ya. Nah, dari kelompok apel dulu, silakan. Siapa yang? Saya pernah membaca tentang hewan Terus? di majalah, yaitu ikan yang makanannya selain pelet ikan juga memakan tumbuh-tumbuhan yang ada di pinggiran kolam. Ya, bagus ya. Jadi si Made, si Gede membaca sebuah majalah atau buku tentang apa itu ikannya. Ikan makanannya apa saja? Selain pelet juga makan ikan ada di pinggir-pinggir kolam. Lagi sekarang kelompok semangka. Apa yang kamu baca? Saya pernah membaca buku tentang Burung elang makanannya? ular. Burung mangsa ular ya. Dari kelompok jeruk, apa yang kamu dapat baca tadi di buku? Saya pernah membaca majalah buku Pak. Diceritakan Ya. tentang beberapa hewan dengan jenis makanan yang berbeda-beda Pak. Bagus ya, berarti jenis-jenis hewan tuh makanannya juga berbeda. Sekarang kelompok durian. Saya pernah menonton TV tentang hewan harimau mengejar bintang lain terus dimakan Pak. Berarti harimau itu mengejar binatang lain lalu apa? Dimakan apa dibuang? Makan. Ya, itu sesuatu hal yang kalian sudah baca di buku, di majalah atau di menontonnya di TV ya. Nah, jadi Bapak ingin tanya sekali lagi. Dalam kalian membaca buku atau majalah, dalam kalian membaca sebuah teksnya itu, di dalam teks itu terdapat apa? Yang pertama dulu, ada beberapa dari paragrafnya kan? Nah, jadi sebuah teks itu terdiri dari berbagai bermacam-macam atau terdiri dari berbagai macam paragraf. Nah, di dalam paragraf ada apa? Siapa yang tahu? Ide pokok atau pikiran utama. Nah, di dalam pikiran utama kalian kan membacakan apa yang kalian dapat, sebuah apa? Nah, kelas ini Informasi penting. bagus informasi. Jadi kita membaca sebuah majalah, buku, di sana kita akan mendapatkan sebuah apa? Informasi. Nah, jadi informasi itulah yang bisa kita sampaikan ke semua orang. Paham semua? Paham. Jadi kalau begitu, pernahkah kalian menentukan informasinya informasi penting dalam sebuah teks? Pernah. Waktu di kelas 4 juga ya. Nah, sekarang kita akan ke dalam lagi. Kita akan mempelajari lagi tentang pikiran utama, ya. Nah, kita akan menentukan pikiran utama pada teks non fiksi, yaitu kita menentukan informasi pentingnya. Nah, di dalam setelah kita mempelajari materinya, Bapak harapkan di sini ya, yang pertama kalian harus bisa
mengidentifikasi pikiran utama dan informasi pentingnya di dalam sebuah paragraf. Ya, nah, yang kedua, di sini kita akan mendeteksi permasalahan yang ada di dalam sebuah teks non fiksinya itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalian mampu berargumentasi. Setelah kalian membuat mendeteksi permasalahan, kalian akan berargumentasi. Kalau memang berargumentasi, memberi sebuah pendapat. Misalnya, dalam paragraf itu apakah itu termasuk hal yang baik atau yang buruk? Nanti kalau baik, apa pendapat kalian? Bisa? Bisa kan? Itu namanya kita berargumentasi ya. Terus yang selanjutnya, kalian akan mampu menyusun kembali sebuah informasi itu berupa teks non fiksi. Itu mungkin kita akan lakukan di dalam kegiatan yang terakhir ya. Itu yang terakhir. Nanti habis kalian membuat teks non fiksi, kalian akan menyajikannya ke depan kelas. Ya. Setelah itu, sebelumnya kalian akan mampu dulu merumuskan permasalahan lagi, membuat sebuah pertanyaan dan jawabannya. Setelah kalian membuat pertanyaan dan jawabannya, kalian tukarkan ke teman kelompok kalian. Sudah ngerti? Setelah itu, setelah ditukar, kalian diskusikan bersama teman kelompoknya. Habis itu, baru kalian simpulkan dengan membuat sebuah teks non fiksi tentang apa yang kalian buat, pertanyaan dan jawabannya. Paham semua? Paham. Itu nanti kita lakukan di akhir kegiatan ya. Jadi, mari kita mulai sekarang materinya ya. Nah, sekarang kita akan mulai materinya ya. Kalian perhatikan baik-baik tayangan video. Nah, di dalam video itu materinya Bapak kemas. Jadi kalian perhatikan dan dimengerti ya. Nanti kalau ada yang tidak dimengerti silakan bertanya. Paham semua? Paham. Sekarang Bapak mulai ya. Assalamualaikum anak-anak kelas 5. Mari kita belajar menentukan pokok pikiran dalam teks non fiksi bersama Mbak Siti Sendari. Sebelum kita membahas tentang pokok materi dan teks non fiksi, Ibu ingin mengingatkan kembali apa itu teks non fiksi. Teks non fiksi adalah teks yang disusun berdasarkan fakta atau kejadian yang sebenarnya. Kita pernah teks non fiksi, perhatikan baik-baik. Teks non fiksi bahas tentang hidup pada pertemuan sebelum. Jadi teks non fiksi itu adalah teks yang disusun berdasarkan fakta yang sebenarnya. Ya, teks yang disusun sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Nah, tadi sudah disebutkan ya, di videonya, teks non fiksi itu adalah teks yang disusun berdasarkan fakta atau kejadian yang sebenarnya. Jadi teks non fiksi itu dia menerangkan atau menceritakan kejadian-kejadian yang sebenarnya, bukan mengarang-arang. Ya, misalnya ada sebuah kebakaran, itu kan sebuah cerita nyata kan? Memang ada kebakaran, nah itulah yang diceritakan. Itu namanya teks non fiksi. Paham semua? Paham. Kita dulu. Sekarang kita lanjut. Disusun berdasarkan fakta atau kejadian yang sebenarnya. Ada kejadian yang sebenarnya. Tentang hidup pada pertemuan sebelumnya. Ide pokok merupakan inti permasalahan dari suatu teks yang berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian. Sekarang Hal atau kejadian. itu ide pokok ya. Sekarang ide pokok itu adalah ya inti permasalahan dari sebuah wacananya. Di dalam teks itu kan ada beberapa paragraf kan. Nah, setiap paragraf itu ada ide pokoknya. Ya, ide pokok itu artinya inti permasalahan dari suatu teks. Mungkin ini kita sudah sempat bahas di kelas 4 ya. Nah, jadi kita di sini mungkin kalian sudah tahu semua. Yang berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian. Berarti gagasan dasarnya, apa yang dibicarakan di sana, itulah yang dimaksud dengan apa?
ide pokok atau pokok pikiran. Dari sana bisa dipahami? Bisa, Bapak lanjut lagi ya. Ide pokok biasanya terletak pada kalimat utama. Tadi dibilang ide pokok biasanya terletak pada Kalimat utama. Nah, ini biasanya ya, biasanya terletak pada kalimat utama. Sekarang lanjut lagi. Nah, sekarang Cara untuk menentukan kalimat utamanya. Caranya Perhatikan baik-baik semua ya. dengan seksama. Yang pertama, Kemudian pahami baca teks dengan seksama. kalimat. Tentukan ide pokok atau materi pokok. Lalu tentukan kalimat utamanya. Nah, yang pertama untuk menentukan kalimat utama, kalian terlebih dahulu apa? Siapa yang bisa membaca? Bacalah teks dengan seksama. Yang keras semuanya. Bacalah teks dengan seksama. Pahami makna. Tunggu dulu. Yang pertama, kalian terlebih dahulu membaca teksnya. Kalau kalian tidak membaca teksnya, apakah kalian tahu apa isi bacaannya? Tidak kan? Nah, jadi kalian membaca dengan seksama, jangan membaca itu sembarang aja. Ngebut bacanya. Kalau kalian ngebut bacanya tidak dengan seksama, kalian tidak akan tahu permasalahannya di dalam teks itu apa. Ya, paham semua? Yang kedua, baca. Semuanya yang keras. Pahami makna setiap kalimat. Ya, yang kedua, setelah kalian membaca teksnya, kalian pahami setiap kalimatnya. Kalian pahami setiap makna dari setiap kalimatnya. Apa sih makna kalimat pertama, kalimat kedua? Nah, dalam setiap paragraf ada beberapa kalimat kan? Nah, jadi kalimat-kalimat itu kalian pahami dengan baik ya. Apa sih maknanya? Apa sih maksudnya? Bisa? Semuanya? Bisa. Kok masih pagi kok belum semangat nih? Semuanya bisa tidak? Bisa. Bisa. Sekarang yang ketiga. Apa yang ketiga? Coba baca semuanya yang keras. Tentukan ide pokok atau materi pokok. Nah, setelah kalian menentukan makna dari setiap kalimatnya, baru kita menentukan ide pokoknya. Ide pokoknya atau materi pokoknya. Paham semua? Nah, yang ketiga baru yang terakhir apa? Tentukan kalimat utama. Nah, yang terakhir baru kita menentukan kalimat utamanya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Semoga anak-anak bisa Ini sudah selesai. Inilah cara-cara kita menentukan apa kalimat utamanya. Ya. coba. Jadi, nah dari sana, adakah yang ingin bertanya dulu? Ada yang belum pahami tidak? Yang ingin bertanya coba coba. Iya ya, coba keraskan dia pertanyaan biar didengar. Nanti siapa yang bisa menjawab silakan jawab ya. Dia keraskan pertanyaannya biar bisa didengar oleh teman-temannya yang lain. Coba dia. Contoh dari teks non fiksi. Nah itu pertanyaan pertama. Siapa yang bisa menjawab? Tidak ada. Tidak ada. Jadi begini. Contoh dari teks non fiksi seperti yang dibilang tadi. Teks non fiksi itu apa? Siapa bisa tadi? Apa itu teks non fiksi? Baru saja jawab. Teks yang bagaimana? Yang menceritakan tentang kejadian sebenarnya ya. Jadi contohnya begini. Coba contohkan. Di sebuah pasar terjadi sebuah kebakaran misalnya ya. Mudah-mudahan jangan kejadian. Misalnya ini ada kebakaran. Nah, di sana kita bisa membuat sebuah paragraf atau teks. Di pasar ada sebuah kebakaran. Kita buatnya di sebuah pasar Karangsokong terjadi sebuah kebakaran pada pukul 10 pagi pada hari Senin, itu kan? Nah, kejadian itu diakibatkan oleh konsleting listrik. Banyak pedagang yang mengalami kerugian. Misalnya seperti itu. Itu kan kejadiannya ada kan? Paham tidak? Paham tidak? Nah, itu salah satu contoh teks non fiksi. Nah, itu salah satu contohnya ya, anak-anak ya. Nah, contoh lain, contoh dari sebuah teks non fiksi. Nah, di awal Bapak kan sudah menanyakan ke kalian, adakah yang pernah membaca sebuah buku tentang hewan dan makanannya? Pernah kalian bilang kan? Nah, dari sana
Coba dari kelompok apel apa yang kalian baca tadi? Misalnya, Saya pernah membaca tentang hewan di Madura yaitu ikan yang ya ada yang ikan memakan pelet, memakan lumut seperti itu. Misalnya lagi di kelompok semangka ada elang memakan ular. Dari kelompok jeruk apa tadi dibaca oleh Okta apa dibilang? Kevin, nah Kevin apa dibilang oleh Kevin? Yaitu apa ayo? Ya harimau memangsa hewan lain kan? Seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang kalian baca di dalam majalah itu termasuk teks non fiksi. Itu kan kenyataan kan? Apakah itu bohongan? Misalnya ikan makan pelet atau pelet. Bohong apa benar? Benar. Elang juga makan ular. Bohong apa benar? Benar. Harimau juga memangsa hewan lain untuk dimakan. Benar atau tidak? Benar. Nah, itulah yang mengakibatkan atau menyebabkan bahwa teks yang kalian baca itu adalah teks non fiksi sesuai dengan kenyataannya. Nah, untuk membuktikan lagi bahwa itu teks non fiksi, di sana kan sudah ada kan disertai dengan gambar-gambar kan, gambar. Nah, jadi gambar itulah yang menerangkan lagi bahwa sebuah teks itu adalah sebuah kisah kenyataan. Bagaimana dia? Bisa dipahami? Puas dengan jawabannya? Nah, itulah salah satu contoh-contoh teks non fiksi. Paham ya? Nah, sekarang tadi ada lagi yang ingin bertanya. Coba dari Okta dulu. Ya, Okta menanyakan apa itu paragraf. Nah, mungkin Bapak belum jelaskan tadi ya. Bapak dapat singgung sedikit-sedikit. Tapi Okta belum jelas untuk menangkapnya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Okta? Apa itu sebuah paragraf? Nah, kita kan mempelajari paragraf kan? Apa itu sebuah paragraf? Siapa yang bisa? Paragraf. Nah, ini. Paragraf adalah di dalam teks itu kan ada beberapa paragraf kan? Jadi paragraf itu adalah kumpulan dari berbagai macam apa? Dalam paragraf ada apa? Teruskan Umi apa? Kalimat. Kasih tepuk apa? Tepuk salurnya untuk Umi dulu. Tepuk salur. Jempol ras. Salur. Ya, jadi paragraf itu adalah kumpulan dari berbagai macam kalimat ya. Macam kalimat. Paragraf ini yang ditanyakan oleh Okta tadi, jadi paragraf ini adalah kumpulan dari berbagai macam kalimat. Nah, di dalam paragraf itu terdiri dari berbagai macam kalimat. Ada kalimat utama dan ada kalimat apa? Yang keras semuanya. Pendukung atau penjelas. Nah, kalimat utama ini itu yang bisa disebut dengan ide pokok. Ya, jadi kita mencari kalimat utama sama dengan kita mencari ide pokoknya. Dan kalimat penjelas, nah itulah yang dimaksud dengan yang akan menjelaskan dari sebuah ide pokok itu, yang mendukung sebuah ide pokok. Bisa dipahami, Okta? Ya, semuanya bisa dipahami? Bisa. Bagus, itulah yang dimaksud dengan paragraf. Nah, bisa dimengerti dulu sampai di sini. Tadi ada yang bertanya lagi, Pak Rama, apa pertanyaannya? Pak, apakah ide pokok itu memang selalu berada di kalimat utama ya? Nah, jadi pertanyaan Rama, bagus sekali ya, terima kasih Rama ya. Jadi apakah kalimat utama itu, ide pokok itu selalu berada di kalimat utama? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Umi? tidak selalu berada di kalimat utama, bisa juga di tengah atau akhir kalimat. Ya, bagus. Nah, terima kasih Umi ya atas jawabannya ya. Tepuk tangan dulu Umi dulu semuanya. Jadi Umi sudah menjawab pertanyaan Rama sangat bagus. Ya, tapi di sini Bapak akan luruskan sedikit ya. Nah, jadi ide pokok itu dia selalu berada di kalimat utama. Nah, kalimat utama itulah yang dimaksud dengan ide pokok. Tetapi, nah kalimat utama ini tidak selalu berada di awal paragraf. Bisa saja dia ada di tengah paragraf, ya, dia kan.
dan berada di akhir paragraf. Nah, jadi kalau paragraf yang ide pokoknya berada atau kalimat utamanya berada di awal kalimat, ya, atau awal paragraf, itu dimaksud dengan paragraf apa? Apa ayo? Siapa yang bisa? Ide pokok yang berada di awal paragraf, ya, atau kalimat utamanya berada di awal paragraf itu disebut dengan paragraf. Siapa yang bisa? Saya masih ingat. Deduktif, ya. Ini disebut dengan paragraf deduktif. Jadi ingat ya. Paham semua? Nah, sekarang kalimat utama yang berada di akhir paragraf dimaksud dengan paragraf apa? Disebut dengan paragraf apa? Ayo. Bisa lagi? Disebut dengan paragraf yang keras? Induktif. Jadi paragraf induktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragrafnya. Ya, berada di akhir paragrafnya, paling bawah ya. Selain ada paragraf deduktif dan induktif, ada juga yang namanya paragraf iteratif. Ya, paragraf iteratif. Perhatikan semua. Paragraf iteratif ini adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di tengah-tengah paragrafnya. Bisa dipahami? Semuanya bisa dipahami? Bisa. Jadi itulah paragraf iteratif. Yang terakhir ada namanya paragraf campuran. Paragraf campuran ini adalah paragraf yang kalimat utamanya atau ide pokoknya berada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Itu namanya paragraf campuran. Bisa dipahami? Sekali lagi, bisa dipahami? Bisa. Sudah bisa. Akan lanjut lagi ke materi. Rama, bagaimana pertanyaannya tadi jawabannya? Puas? Puas, ya. Sekarang kita akan melanjutkan sebuah kegiatan. Dari sini seperti yang kita sudah lakukan kemarin, Bapak akan membagikan sebuah LKPD terlebih dahulu ya. Bapak mau bantuannya dari Umi untuk membagikan sebuah LKPD ke teman-teman. Belum ada Umi ya? Semangat Umi, semangat. Kemarin divaksin ya, berarti ada vaksin, sekarang kalian lemas ya. Tapi jangan itu dipakai alasan untuk kalian belajar dengan tidak semangat. Kita harus bersemangat ya. Kita baikkan dulu Umi. Sekarang perhatikan, silakan dibuka LKPD-nya. Kurang. Lagi berapa? Ya. Nanti jelaskan ya. Apa lagi belum? Sudah semua? Sudah semua dapat? Nah, sekarang terlebih dahulu kalian coba perhatikan di halaman 3-nya ya. Petunjuk belajarnya. Sudah ketemu di petunjuk belajarnya? Nah, di petunjuk belajar di sini, coba baca dulu yang nomor 1, Sang Randy. Nah, nggak apa-apa. Itu suara menyemangati kalian ya. Kalian disuruh semangatnya kembali ya. Bapak juga sampai terkejut ya. Nggak apa-apa. Nanti kalian bagaimana sekarang? Semangat tidak? Itu salah satu yang menyemangati kalian. Terus semangat kalian untuk belajar. Coba ulang lagi Sang Randy. Ya. Terus setelah kalian memahami materinya tentang tes non fiksi, kalian membentuk kelompok. Nah, kelompok di sini sudah bahagia dari awalnya.
Sekarang yang kedua, baca dulu Kevin. Masalah teknologi bahwa ini dengan sama. Ya, yang kedua, kalian disuruh membaca teks non fiksi ini dengan seksama. Kalau di sana tulisannya kalian tidak bisa baca karena buram, kalian boleh baca di bukunya ya. Di bukunya subtema 1 ada di sana tentang ekosistem. Ya. Terus yang ketiga, coba baca dulu Tia. Teruskan Tia, buka maskernya boleh Tia ya. Tentukan. Pertama dari yang paragraf serta informasi yang penting dalam teks tersebut. Sudah, sesuai contohnya. Jadi yang ketiga, setelah kalian membaca teks non fiksi ini, coba perhatikan semua di sini. Yang di sini, kalian tentukan informasi pentingnya. Ya, kalian cari pikiran utamanya dan mencari informasi pentingnya. Kalian tuliskan di dalam tabel ini. Paham semua? Nah, kalau udah paham, lanjut yang ke nomor 4. Bukan itu. Apa silakan langsung ya. Dari yang nomor 4, kalian disuruh mencari apa namanya itu? Mencari pikiran utama dan informasi pentingnya. Kalian tuliskan di sini pikiran utamanya dari paragraf pertama. Nah, paragraf pertama itu sudah dicontohkan. Boleh kalian tulis contohnya di sana ya. Nanti udah tulis. Kalian hanya mencari yang di paragraf kedua, ketiga, dan keempat, beserta informasi penting yang apa yang kalian dapat di sana. Bisa kan? Bisa. Nah, setelah itu baru kalian menuliskan permasalahannya. Permasalahannya begini, coba anak-anak semua sini ada sini dulu semua. Permasalahannya bisa kalian cari di informasi pentingnya. Tulis di permasalahannya di sini. Apakah setelah itu kalian kasih argumentasinya, kasih pendapatnya. Apakah itu termasuk hal yang positif atau negatif? Kasih juga alasannya. Misalnya itu merupakan hal yang baik. Alasannya karena begini. Paham kan? Pasti bisa itu berpendapat ya. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan dulu. Waktu Bapak kasih sekitar 10 menit dari sekarang. Silakan kalian kerjakan ya. Nah, waktunya hanya 10 menit. Nama kalian dan nomor absen silakan ditulis di halaman 2 pada LKPD ya. Terlebih dahulu ingat, sebelum kalian menentukan pokok pikirannya, kalian apakan dulu? Baca, bagus. Silakan baca dulu Anda. Ya, boleh di sana boleh. Nah, dan nomor absen. Silakan kerjakan ya, waktu hanya 10 menit. Setelah kalian baca, kalian cari kalimat utamanya dan cari informasi pentingnya ya. Karena boleh ya, nggak apa-apa ya. Apa? Diskusikan ya. Setelah itu sudah perhatikan semua. Bapak sambil siapa yang kentut? Nggak ada kentut. Kamu yang nyium bau apa? Ayo coba. Nggak ada yang kentut. Coba dengar dulu ya. Habis kalian menentukan informasi pentingnya, silakan kalian buat sebuah permasalahannya ya. Nah, permasalahannya di sana bisa kalian ambil salah satu informasi pentingnya. Di bawahnya kan ada permasalahan kan? Bisa kalian ambil salah satu informasi pentingnya, terus kasih argumentasinya pendapat kalian. Misalnya kalau itu menuju ke hal yang positif, jadi kalian
Berarti itu pendapat kalian yang baik ya. Baik. Alasannya apa? Paham semua kan? Silakan kerjakan dengan berdiskusi boleh ya. Kita dengan kelompoknya kerjasama yang baik. Ada yang belum dimengerti di sini? Tulis ya. Jangan sampai tidur. Nah, kalau mendapatkan ya, nanti kamu ambil salah satu yang di sini ya. Yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh ditaruh di sini masalahnya. Tapi nah itu baru kalian kamu masih pendapatnya di sini. Misalnya hal itu sangat baik karena ya, ini tidak karena boleh Jadi ingat ya, mengasih argumentasi harus ada alasannya ya. Pendapat kalian itu bagaimana? Ini kok apa kamu itu? Ngapain selesai? Ini belum selesai kan? Oh, udah selesai. Belum kan? Hanya ini kan udah buka. Ini kasih argumentasi. Jangan kalau yang sudah membuat apa mencari informasi pentingnya, kalian silakan tulis permasalahannya yang ada di sana ya, dan kasih argumentasi kalian atau pendapat kalian.
Waktu tinggal 4 menit ya. Silakan buat argumentasinya. Boleh, boleh ya. Boleh yang kamu ambil, ya. Boleh. Yang penting itu termasuk permasalahannya. Karena tak buat argumentasinya, pendapat kamu bagaimana tentang itu, ya. Nah, ini bagus ya. Oh, kayak kita udah ya, bagus ya. Silakan dulu ya. Hasil permasalahannya dan argumentasi. Diskusikan bersama ya. Diskusikan bersama. Kalau kita kerja diskusi, kerja kelompok, akan lebih mudah mengerjakannya. Nah, waktu lagi 1 menit ya, akan dikerjakan. Waktu lagi 1 menit. Kayaknya Bapak sudah dari tadi lihat, kalian sudah mengerjakan dengan antusias, ada yang sudah selesai, ada yang lagi sedikit ya. Silakan, yang lagi sedikit lanjutkan lagi dulu. Ada waktu lagi 1 menit saja. Anak-anak, bagaimana? Sudah kalian selesai mengerjakannya? Sudah. Sudah kalian menemukan informasi penting dalam wacana itu? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Nah, kegiatan berikutnya kita akan melakukan sebuah problem posing ya. Problem posing ini artinya kalian akan Bapak suruh mengajukan sebuah permasalahan. Ya, mengajukan sebuah permasalahan dan akan ditanggapi sendiri dan nanti akan ditukarkan oleh teman kelompok kalian. Permasalahannya di sini maksudnya
kalian membuat sebuah pertanyaan dari sebuah tayangan video. Nah, tadi kalian sudah melakukan sebuah literasi dengan bermedia buku. Sekarang juga kalian akan melakukan sebuah literasi yang namanya literasi digital. Ya, literasi digital ini kalian memperhatikan tayangan videonya. Nanti dari video ini kalian tuliskan permasalahan yang ada dalam video itu dengan membuat sebuah pertanyaan. Paham? Nah, membuat pertanyaannya kalian kerjakan di kertas HVS yang akan Bapak bagikan ya. Bapak minta tolong ke dia dulu bagikan kertas HVS-nya. Teman-temannya saja ya. Silakan dia bagian dia ke teman-temannya ya. HVS. Nah, sambil menunggu dia membagikan, coba dengarkan dulu semua ya. Nah, tadi Bapak suruh kalian membuat sebuah pertanyaan ya. Nanti kalian langsung dijawab ya pertanyaannya dan jawabannya tuh kalian pisahkan dengan pertanyaannya. Ngerti? Nah, nanti jawaban kalian tuh simpan dulu. Coba perhatikan semua. Nanti kalian simpan dulu jawabannya masing-masing. Setelah gitu, nah pertanyaannya itu yang kalian buat baru kalian tukarkan dengan teman sekelompoknya. Kamu semua? Nah, nanti pertanyaan dari teman kalian cari jawabannya. Bapak sudah memfasilitasi buku, yaitu buku ensiklopedia. Kalian bisa mencari jawabannya di sana ya. Paham semua? Nah, sekarang Bapak akan tayangkan dulu sebuah videonya ya. Kalian perhatikan baik-baik videonya. Halo, dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis ekosistem Ini namanya yang literasi ada di digital sekitar ya. kita. Bukan hanya dalam buku kita berliterasi. Apakah yang tapi dimaksud digital. ekosistem? Suatu hubungan timbal-balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan ekosistem di dunia dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem buatan dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ekosistem alami dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem air yaitu mencakup ekosistem air asin dan ekosistem air tawar adik-adik. Berikut ini adalah contoh ekosistem darat. Yang pertama, ekosistem hutan hujan tropis. Tumbuhan yang hidup di ekosistem tersebut antara lain rotan dan bunga anggrek. Hewan yang dapat hidup di sana adalah kera, burung, harimau, dan badak. Contoh ekosistem darat yang berikutnya adalah ekosistem sabana. Di ekosistem ini curah hujan lebih rendah, dan hewan yang dapat hidup di ekosistem ini adalah jerapah, singa, dan sejenis serangga. Ekosistem darat yang berikutnya adalah ekosistem padang rumput. Ya, hewan dan tumbuhan yang dapat hidup di ekosistem ini antara lain yang pertama adalah rumput, bison, gajah, singa, dan jerapah. Ekosistem darat yang berikutnya adalah ekosistem gurun. Di ekosistem ini termasuk dalam ekosistem yang paling gersang dan tumbuhan yang bisa hidup adalah tumbuhan kaktus. Hewan yang dapat hidup di ekosistem ini adalah semut, kadal, dan kalajengking. Ekosistem darat yang berikutnya adalah ekosistem tundra. Ya, di ekosistem ini sangat dingin dan kering. Ya, banyak tumbuhan tidak dapat hidup di ekosistem ini karena rendahnya suhu udara pada sepanjang tahun. Hewan yang dapat hidup di ekosistem ini adalah sejenis burung, bebek, dan angsa. Ekosistem darat yang berikutnya adalah ekosistem taiga. Ya, suhu udara pada ekosistem ini sangat rendah pada musim dingin. Taiga merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, ataupun sejenisnya. Dan hewan yang dapat hidup di ekosistem ini adalah seperti lebah, capung, ataupun kumbang.
Berikutnya adalah ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang dibuat oleh manusia untuk mendukung kelangsungan hidupnya. Contohnya adalah kolam ikan dan persawahan. Gimana? Tadi kalian sudah melakukan sebuah literasi ya, namanya literasi digital ya. Selain kita melakukan sebuah literasi dalam buku, kita juga bisa melakukan sebuah literasi berupa literasi digital ya, berupa tayangan video. Nah sekarang kalian sudah memperhatikan videonya tadi. Nah sekarang kalian tentukanlah sebuah permasalahan. Kalian membuat dua pertanyaan masing-masing tentang ekosistem, yaitu komponennya yaitu komponen biotik dan abiotiknya. Paham semua? Nah, sekarang kalian buat dulu pertanyaannya. Habis itu jawabannya kalian simpan dulu, pisahkan dengan pertanyaannya. Jangan dulu dikasih temannya. Nanti pertanyaannya baru kalian kasih ke temannya. Bukan. Boleh jawabannya boleh kalian tulis di buku latihannya dulu ya. Jangan dulu pertanyaan temannya. Nanti temannya sudah bertukar pertanyaannya, baru kalian cari jawaban di ensiklopedianya. Jangan kerjakan dulu dari sekarang. Untuk membuat pertanyaan itu. Silakan kerjakan ya. Waktu untuk membuat pertanyaannya atau menentukan masalahnya, kalian bapak kasih waktu cuma 4 menit ya. Satu soal itu 4 menit loh, beserta jawabannya. Nanti jawabannya kan dipisah. Kerjakan di kertas HPS. Nanti jawabannya kalian pisahkan dulu, boleh kalian tulis di buku latihannya. Nanti setelah selesai baru kita akan saling menukar dengan teman sekelompoknya ya. Saling tukar pertanyaan. Nanti jawabannya kalian cari di buku ensiklopedianya. Nanti perwakilan kelompok ambilnya bukunya yang telah siapkan sana ya. Nanti kalian diskusikan jawabannya secara bersama-sama. Perhatikan semua. Ini caranya membuat pertanyaannya. Di sini kan kalian kan disuruh buat 2 pertanyaan kan. Nomor 1, nomor 2. Nanti di bawahnya baru nanti dijawab, kan? Dijawab. Nanti akan dijawab oleh teman sekelompok kalian. Paham? Nanti kalian dibutuhkan pertanyaannya. Nanti akan dijawab oleh teman kelompoknya. Paham semua kan? Silakan. Tulisnya yang besar ya. Nah kalau kan nggak usah buat tabel, langsung aja 1 dan 2 ya. Bagi yang sudah selesai kelompoknya, silakan ditukarkan dengan teman kelompoknya ya, dan langsung mengambil buku ensiklopedianya di pojok baca. Karena sudah, nah sekarang kalau sudah membuat permasalahannya, tukarkan dengan teman sekelompoknya. Silakan tukarkan. Ayo silakan ditukar. Nah sekarang 1 perwakilan kelompok maju ke depan, mengambil buku
buku ensiklopedianya di pojok baca. Silakan. Yes, silakan. Untuk kelompok apel, silakan Umi ambil Umi. Dan kelompok semangka, silakan dia diambil ini ya, ensiklopedianya. Untuk kelompok jeruk, silakan Okta boleh ya. Ambil bahannya di sana. Nah, sekarang langsung cari jawabannya ya. Sekarang untuk durian, ya silakan Nanda ya. Bagus. Nah, sekarang langsung cari jawabannya ya. Jawaban dari pertanyaan teman kalian. Permasalahan yang diajukan oleh teman kalian, kalian jawabi dulu. Kalau sudah, nanti kalian akan merangkum menyimpulkan dari sebuah teks non fiksi. Silakan renungkan bersama. Cari jawabannya. Nah, nanti kalau kalian sudah mendapatkan jawabannya, ya kalian mencari jawabannya itu jangan berdasarkan opini sendiri ya. Maksudnya opini sendiri dengan jawaban kalian sendiri, tetapi dengan mencari bahan di bukunya, di ensiklopedianya. Biar nanti kalian membuat sebuah kesimpulan dalam bentuk teks non fiksi sudah sesuai dengan kenyataannya yang ada di buku. Paham semua? Paham semua? Nah, ya. Jangan dulu tulis angkanya ya. Nomor 1 dulu tulis, selesai nomor 1 menjawabnya, baru nomor 2 nanti. Kalau kamu tulis di sini jawabannya, nanti tidak muat bagaimana? Ya, ngerti? Ya. Boleh pergi ya. Kenapa mana tadi? Dan nemu bukan Bapak, kita mau. Silakan kerjakan, diskusikan bersama. Nah, kalau sudah kalian mendapatkan jawabannya, langsung kalian buat teks non fiksinya ya, diskusikan, kalian simpulkan, dan langsung diketok APS-nya, dibaliknya, ya dibaliknya. Yang sekarang kembalikan lagi, ya kalau sudah kembalikan lagi, nah sekarang kalian diskusikan kembali untuk menyimpulkan dari jawaban-jawaban yang sudah kalian temukan sehingga membentuk sebuah teks non fiksi. Tapi diingat ya, untuk membuat teks non fiksi kalian jangan membuat opini sendiri, kalian harus mencarinya juga sesuai dengan jawaban yang kalian dapatkan di buku biar sesuai dengan kenyataan. Itulah teks non fiksi.
Jangan mengada-ngada. Nah, silakan. Silakan diskusikan kalau sudah selesai membuat pertanyaannya, atau jawabannya, langsung membuat kesimpulannya. Langsung dibaliknya, dibalik kertas HPS-nya tadi. Ya, di kertas HPS-nya. Ya, sana, sini. Boleh di bawahnya, boleh dibaliknya ya. Nggak apa-apa. Di sini boleh. Kalau muat di bawahnya, boleh di bawahnya. Kalau tidak muat, boleh dibalikannya. Ya, silakan dibuat. Waktu Bapak kasih 5 menit dari sekarang untuk membuat atau menyimpulkan teks non fiksinya. Waktu lagi 1 menit. Silakan dulu disimpulkan apa yang sudah kalian dapatkan jawabannya. Kalian tuliskan. Sekarang bagaimana? Sudah selesai? Yang belum cuma lagi sedikit tuh. Kita tanya dulu ya. Sedikit. Nah, bagi yang sudah kalian menyimpulkan sesuai dengan kenyataan? Sesuai dengan apa yang kalian dapatkan di buku? Bagus. Nah, sekarang untuk kegiatan selanjutnya, kalian akan mempresentasikan ke depan, menyajikan ke depan atau membacakan teks non fiksi yang sudah kalian simpulkan tadi, yang sudah kalian buat ya. Untuk itu, Bapak akan undi sekali lagi. Undi sesuai dengan kemudian yang sudah kita pernah lakukan. Tapi sebelum itu, kayaknya kalian ini masih sudah sedikit konsentrasinya menurun. Bagaimana kita melakukan sebuah permainan sekali lagi? Mau semua? Mau, silakan berdiri. Kita menyemangati diri sendiri dulu ya. Nah, di sini permainannya adalah kita akan melakukan chicken dance. Kalian ikuti ya. Ikuti yang apa Bapak lakukan di depan. Ya, semua siap-siap ya. Semua. Kalian ikuti yang apa yang ada di depan. Silakan. Silakan, ayo. Goyang. Silakan goyang. Ayo, ambilin. Silakan aja. Goyang.
Masih Pak? Masih kehilangannya? Habis divaksinnya? Ya, tapi sekarang bagaimana? Sudah bersemangat kembali lagi? Sekarang boleh saya duduk ya. Nah, kita akan melanjutkan kembali dengan apa yang Bapak tadi. Sekarang kita akan menampilkan apa yang kalian buat. Sekarang apa undi ya? Nah, sekarang Bapak akan undi dulu. Siapa yang dapat undian terlebih dahulu, itu yang maju ke depan terlebih dahulu. Paham semua? Setuju? Setuju. Kita hitung sama-sama ya. Sekarang hitung dari 1. 1, 2, 3. Silakan. Siapa yang dapat itu? Silakan berduduk sama ya. Sekarang Pak Agus duduknya. Duduknya Pak Agus ya. Sekarang untuk ujian yang kedua. Hitung lagi sekali. 1, 2, 3. Siapa dapat? Siapa dapat? Dulu. Ujian yang kedua. Duranya Pak Agus duduk juga. Sekarang yang ketiga. Hitung lagi. 1, 2, 3. Ayo sekarang berdoa. Iya. Bisa enggak? Enggak ada. Enggak ada yang namanya pisang kayak gini. Itu sebagai pengecor. Bapak harus pisangnya ya sekarang ya. Sekarang 1, 2, 3. Sampai yang terakhir ada semen kiranya. Yang ketiga, semangat. Berarti yang selanjutnya siapa? Yang terakhir? Apa? Ya. Sekarang dari kelompok jeruk yang pertama untuk menampilkannya ke depan. Silakan perwakilannya sekarang maju ke depan. Nah, bagi kelompok lain, coba dengarkan. Bagi kelompok lain, kalian boleh hadapnya langsung ke depan, jangan miring. Ingat, perhatikan temannya untuk membawakan atau mempresentasikan apa yang mereka kerjakannya. Ini perubahan kelompok dari kelompok duduk. Kalau ada yang mempresentasikan di depan, kalian jangan bermain di belakang. Ya, perhatikan, hargai temannya untuk membawakan pekerjaannya. Paham semua? Paham. Ya, silakan Oka mulai. Tunggu dulu Oka. Kamu perkenalkan dulu dari kelompok mana? Ya. Silakan. Silakan baik-baik. Teraskan Oka ya. Stop. Bagaimana yang sudah dibuat oleh kelompok jeruk? Apakah sudah bagus? Sudah. Benar ya, sesuai dengan ekosistem yang sudah ada di air asin. Air asin itu di mana? Di laut. Nah, bagaimana kalau begitu? Kasih tepuk salutnya untuk kelompok jeruk. Tepuk salut. Jempol. Salut. Ya, silakan duduk ya. Nah, untuk sekarang selanjutnya dari kelompok apel. Silakan. Nah, ini kelompok komunitas. Silakan. Ini boleh. Silakan ini. Ya, kasih semangat dulu tepuk tangannya. Ya.
Perkenalkan, nama saya Uli. Saya perwakilan dari kelompok apel. Ekosistem adalah hubungan semua jenis makhluk hidup yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi serta berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga membentuk suatu kesatuan. Sistem ekologi ini terbentuk karena adanya komponen abiotik dan komponen biotik. Misalnya adalah ekosistem hutan. Di ekosistem hutan yang termasuk komponen biotiknya adalah seperti ular, harimau, burung, dan pepohonan. Sedangkan air, tanah, dan batu termasuk komponen abiotik. Ekosistem hutan tidak termasuk ekosistem buatan karena hutan sudah tercipta dengan sendirinya tanpa campuran tangan manusia. Bagaimana penampilan dari kelompok apel? Sangat bagus kan? Bagus. Sesuai dengan fakta tidak? Tidak. Ya. Jadi dalam ekosistem hutan itu yang termasuk biotik itu adalah seperti ular, harimau, dan jenis-jenis hewan lainnya. Yang termasuk abiotik di sana apa? Yang matinya ada batu, mungkin ada tanah ya, bukan ya. Bagaimana dari kelompok apel? Sudah sangat bagus. Kalau begitu, kasih tepuk salutnya. Tepuk salut. Jempol, Yes. jempol. Ya. Jangan dulu dari kelompok apel. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nah, tadi barusan kalian sudah mempresentasikannya. Ya, sekarang Bapak ingin tegaskan sekali lagi apa yang kalian sudah buat dan masing-masing kelompok cara berdiskusi itu sudah sangat bagus. Kalian sudah bisa membuat sebuah, coba perhatikan sini dulu semua. Kalian sudah bisa membuat sebuah teks non fiksi, teks yang sesuai dengan kenyataannya tentang ekosistem. Ada ekosistem sawah, ada ekosistem air asin, air tawar, hutan, begitu ya. Jadi kalian sudah bisa membuatnya, tetapi dalam penggunaan kembali lagi kosakatanya masih sedikit kurang ya, masih sedikit kurang. Nah, caranya untuk meningkatkan perbanyak kosakata kalian dalam membuat sebuah paragraf, caranya kalian sekali lagi banyak-banyak membaca ya, banyak-banyak melakukan literasi. Di sini di sekolah sudah disiapkan pojok baca, perpustakaan. Nah, kalian manfaatkan fasilitas yang ada di sekolah ya untuk berliterasi. Paham semua? Nah, kalau begitu kita lanjut sekarang kegiatan kita selanjutnya. Kegiatan selanjutnya kita akan menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Kalian perhatikan di LKPD-nya di halaman yang paling terakhir. Di sana ada kesimpulannya. Siapa yang bisa menyimpulkan dulu satu persatu? Satu orang dulu perwakilan dari kalian. Pikiran utama yang membentuk sebuah paragraf terdapat dalam kalimat mana? Siapa yang angkat tangannya? Siapa yang bisa? Angkat tangannya, jangan malu-malu. Ya, coba Rama, yang keras Rama. Pikiran utama yang membentuk Sebuah paragraf terdapat dalam kalimat utama terus yang berisikan kesimpulan yang berisikan kumpulan informasi. ya. Jadi nama bilang pikiran utama yang membentuk sebuah paragraf terdapat dalam kalimat apa? Utama. Mana? Terus yang berisikan kumpulan informasi penting. Nah, jadi kita simpulkan bersama ya. Coba sini semua. Baca semua sama-sama. 1, 2, 3, mulai. Pikiran utama yang membentuk Sebuah paragraf terdapat dalam kalimat utama yang berisikan kumpulan informasi penting. Bisa kan? Nah, sudah kesimpulan kita hari ini. Nah, sekarang kita sudah menyimpulkan Bapak akan mengasih kalian soal evaluasi, soalnya berbentuk pilihan ganda. Nah, fungsinya di sini Bapak ingin mengetahui seberapa paham kalian tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, oleh karena itu, Bapak mohon bantuannya kepada Sang Randy. Sang Randy maju ke depan. Nah, Sang Randy nanti rambutnya digunting ya, udah panjang itu ya. Ya.
Ini ada gunting, mau digunting sekarang? Hah? Siapa mau gunting sekarang itu? Jadi anak biar rapi, biar ganteng seperti Pak Guru di sini. Ya udah, Pak Guru ganteng tidak? Terima kasih ya di sini. Nah, dibagikan semuanya. Satu orang satu soal ya. Nanti kalau dipotong rambutnya, ganteng dah kayak Pak Guru. Yang perempuan cantik juga seperti Bu Guru. Ayo, Guru siapa? Bu Ayu, bagus. Dari ya, nanti bapak bilang ke ruang guru ya. Udah lebih. Nah, kalian langsung diisi nama dan nomor absennya ya. Udah kan? Silakan waktu bapak kasih cuma 5 menit. Itu soal pilihan ganda ya, gampang-gampang. Tapi kalau kalian tidak membaca dengan baik, kalian akan sedikit sulit untuk jawabnya. Karena soal itu soal cerita, soal pot, pokoknya buatkan soal cerita. Kok yang baikkan sendiri belum dapat sih? Nanti kalian, kamu itu membagikan makanan untuk temanmu, kamu sendiri akan dapat ya. Kalian sudah selesai, perhatikan lagi, periksa lagi jawabannya, baca dengan baik-baik, apa seluruhannya. Waktu masih 2 menit ya. Waktu masih 2 menit, silakan koreksi lagi kerjaannya. Jangan ngawak-ngawakin. Nah, ini bagaimana? Baru-baru batal ya? Udah mandi di rumah? Udah, benar? Hah? Oh, tasnya nyangke, mau beli tasnya. Bagaimana semuanya? Bagi satu, silakan. Bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah, kalian apa namanya itu? Coba kertas evaluasinya, lembar evaluasinya kalian kumpulkan ke depan. Perwakilan kelompoknya. LKPD-nya taruh dulu. Cuma lembar evaluasi. Bapak ingin lihat dulu pekerjaan kalian ya. Bapak ingin periksa sebentar. Dari perbaikan kelompok durian ke bawah ini. Kelompok jeruk, mangga, kameranya jangan dulu. Sudah semua ya? Sudah semua, ada yang belum? Ada yang belum? Tidak, Bapak periksa dulu sebentar ya. Kayak gini aja. Sekarang kita akan mengakhiri kegiatan kita dengan berdoa ya. Nah, sebelum itu, Bapak ingin mengajak kalian bernyanyi ya. Mau nyanyi ya? Mau dia menyanyi? Mau nyanyi enak ya? Nah, kita bernyanyi di sini senang, di sana senang. Tapi menggunakan bahasa Bali. Deriki senang, derike senang. Silakan berdiri semua. Kita nyanyikan, kalian boleh di luar bangkunya. Di luar bangkunya biar ke bangku. Nyanyinya sambil bergeraknya semua ya. Nyanyinya, coba tangannya begini kan dulu semua biar mas.
Kevin, jangan bergeser sana. Yuk semua ya. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3, mulai. Dari kiri yang, dari keriang, ding dije mana Eliang. Dari kiri yang, dari keriang, ding dije mana Eliang. Di mana kober kaki sekep panjangnya ekor pincer ulang dari sekali belum kompak nyanyinya yang 1, 2, 3 mulai. Naskah lagi. Naskah lagi. Dije mana Eliang. Dari kiri yang, dari keriang, ding dije mana Eliang. Di mana kober kaki sekep panjangnya ekor pincer. Bagaimana? Sudah ya, cukup ya. Senang hari ini, senang? Kalau begitu, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Sebelum itu kalian masuk, kita berdoa ya. Silakan yang mau memimpin doa siapa? Umi, silakan Umi. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Om Dewa Susama Parama Sitya Nama Swaha. Om Santi. Doa selesai. Ya, silakan kalian sekarang masuk. Habis masuk kalian masuk kelas lagi untuk belajar. Silakan.